Bahkan sampai di akhir hayatnya Rasulullah SAW dalam kondisi kekurangan. Makanya jika kita bandingkan dengan suasana yang kita alami saat ini, kita memiliki fasilitas yang jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap dibandingkan yang dulu dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, seperti tadi kita sampaikan, alhamdulillah ini adalah sesi mukodimah awal dari Movement di Eastpark. Ini pertemuan Eastpark yang kedua ya, Mor ya. Kalau nggak salah kita udah pernah ya beberapa tahun yang lalu ya di Eastpark. Dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan apa ya, yang Allah berkahi, ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita liburan bersama keluarga, tapi tentunya liburan yang sangat berfaedah sehingga kita bisa mengambil banyak faedah dan kita amalkan tentunya. Dan alhamdulillah sudah ada bersama kita guru kita Al-Ustaz Amin Nur Bait dan guru saya dan anak-anak saya Kak Erlan. Masya Allah. Hafizahumullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Ini kembali lagi dari awal kayaknya. Waalaikumsalam. Kita akan membahas obat penyakit hati. Dimana mungkin sepengetahuan kita itu penyakit hati mungkin sekedar hasad. Ya kita ketahui itu hasad karena dosa yang pertama di langit dan di bumi ya Ustaz, salah hasad tersebut Ustaz. Dan juga untuk anak-anak itu Kak Erlan, penyakit hati itu juga ada ya Kak Erlan ya? Iya ada. Makanya itu harus diobati dan didapatkan ilmunya juga ya Kak Erlan. Okay. Sesuai tema juga nanti Kak Erlan. Insya Allah. Masya Allah. Jadi adik-adik yang nanti di lantai 3 bersama Kak Erlan akan mendapatkan ilmu juga. Nanti Ustaz pembahasan ini tidak hanya hasad. Apa aja Ustaz? Penyakit hati itu apa ya Ustaz? Penyakit hati banyak sekali ya. Yang utama adalah yang menyebabkan orang kekal di neraka. Kesyirikan, kekal di neraka Ustaz. Oh gitu. Oh, ya, itu kesyirikan yang paling utama sehingga nanti kita juga kalau memang arahnya pengobatan itu sampai mendasar ya, berarti nyinggung juga bagian masalah tauhid dan akidah. Oh Mor, penyakit hati orang taunya hasad, ghibah, namimah. Padahal penyakit hati yang paling yang kekal kesyirikan Mor. Iya. Jadi ini sebuah bahasan yang serius ya. Iya. Yang sangat penting. Ya apalagi agak kaget juga tuh. Ada unsur konsekuensinya ada kekal di neraka Ustaz ya. Masya Allah. Tapi saya kira teman-teman juga sudah sering mendengar slogan tombo hati ono piro Pak? Ono 5 nggih. Yang kita disuruh untuk menghafalkan. Yang pertama apa Pak? Maca Quran sak maknane. Nomor 2 salat wengi lakonono. Nomor 3 dzikir wengi ingkang suwe. Nomor 4 wong kang soleh konconono. Nomor 5 weteng ira luwe nono. Sampean hafal enggak? Enggak Ustaz. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Jadi nanti kita manfaatkan dengan bahasa Jogja biar mereka yang datang dari luar Jogja mengalami roaming ya. Mau udah ini paket udah diaktifin? Siap. Itu yang kita harapkan. Jadi Jogjanya nempel Ustaz. Masya Allah. Baik. Ada hadiah nggak sih? Mor, ini kayaknya baru-baru ini aja kita udah pengen ngasih hadiah nih yang hafal tadi itu. Oh iya, mana Fikri? Nanti tolong siapin hadiahnya di backstage. Ini tombol hati ini yang suka dilantunkan itu Ustaz? Betul. Itu bagian dari pesan ulama meskipun kemudian disadur dalam bahasa Jawa dan sering dijadikan nasihat oleh para kiai-kiai di tanah Jawa. Makanya menggunakan bahasa Jawa. Dan secara makna tidak ada yang salah. Itu bagian dari bentuk memperbaiki batin dengan 5 ibadah yang tadi disebutkan. Nah, tapi sebenarnya dilantunkan seperti itu kalau misalkan kondisi itu boleh Ustaz ya. Kayak misalkan kita kemarin ada di giat kemanusiaan, kita lagi ngebongkar masjid, ngebersihin itu kan melantunkan syair ya. Itu boleh nggak Ustaz? Bersyair tidak dilarang dalam Islam.
dan menggunakan lirik sebuah syair, lalu ada seni lagunya, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah musiknya. Dan dulu sudah hal yang biasa, di zaman para sahabat mereka melakukan seperti itu. Bahkan sampai sekarang tradisi para ulama ketika menghafalkan matan juga kadang diiringi dengan lagu-lagu syair. Cukup banyak misalnya videonya di YouTube, dan dalam majelisnya Syekh Utsaimin juga kadang membacanya dengan menggunakan dilakukan. Masya Allah, Mor. Movelen kita semua suka musik part 3, bagaimana nih? Kita nggak bahas musik apa? Kupas tuntas musik. Enggak ya? Bisa. Next time insya Allah. Nah, untuk yang Kak Erlan yang penyakit hati yang anak-anak, mau akan bahas apa sih Kak Erlan? Sedikit aja spill. Iya, kalau untuk anak-anak nanti anak-anak dikenalkan dari dasar tentang tauhid terlebih dahulu ya. Beririsan dengan apa yang Ustadz Ami tadi sampaikan. Kemudian nanti untuk anak-anak juga kita akan belajar tentang penyakit hati yang relate terjadi di dunia anak-anak gitu. Ya, contohnya, semisal iri. Misalnya kan di kelas kadang-kadang suka iri sama teman yang nilainya lebih tinggi, atau benci, dendam dan sebagainya. Nanti akan kita bahas insya Allah di kelas-kelas dengan menggunakan metode pengajaran berkisah ke anak-anak. Jadi nanti ada banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan hadis-hadis yang kaitannya dengan ini ya, penyakit-penyakit hati begitu. Adik-adik di sini yang suka nonton kajiannya Kak Erlan, ada nggak? Tuh semua, Masya Allah. Udah nggak sabar ya untuk nunjuk Kak Erlan apa? Biasanya? Gimana? Biasanya nunjuk karena di awal gitu kita datang itu yang terdengar suaranya nih Kak Erlan dia gitu. Masya Allah. Ini murid-murid Zoom Ustaz. Kak Erlan ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada orang tua? Karena kan sesinya Kak Erlan ini nanti akan ke anak-anak ya. Ini mumpung kita berkumpul dengan orang tuanya, sementara nanti akan diserahkan sesi-sesinya dengan anak-anaknya dengan Kak Erlan. Ada nggak sesuatu yang hendak disampaikan kepada orang tua agar menjadi ya atensi ataupun mungkin sesuatu yang diharapkan agar pesan yang disampaikan Kak Erlan selama di sini kemudian akan bersambut dengan apa yang dilanjutkan para orang tua nantinya di rumah masing-masing. Ini Ustadz Ami sebenarnya yang lebih pantas untuk menyampaikan nasihat untuk ayah bunda ya. Tapi yang jelas kita di sini berbahagia ayah bunda karena bisa menikmati liburan sambil belajar. Dan inilah nikmatnya Islam, kita bisa mengisi waktu-waktu kita di saat berlibur bersama keluarga tapi dengan cara yang lebih berkesan dan bermakna. Dan insya Allah nanti anak-anak juga kita harapkan semoga bisa mendapat faidah yang berharga, yang nantinya semoga bisa menjadi bahan murojaah dan bahan mengobrol bersama ayah bunda ketika di kendaraan, ya, karena Nabi SAW kan menyampaikan pesan-pesan indah untuk Ibnu Abbas itu ketika sedang berada di atas kendaraan. Ya gulam ini u'allimuka kalimat dan seterusnya. Oleh karenanya ayah bunda juga nanti semoga bisa menjadikan ilmu-ilmu dan faedah-faedah yang didapat di liburan kali ini menjadi bahan obrolan bersama ananda tercinta, karena orang tua yang lekat dengan anak, yang dekat dengan anak akan menjadi orang tua yang berkesan bagi anak-anaknya tercinta. Sebagaimana berkesannya Nabi Yakub alaihissalam di sosok anak yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bisa berpaling dari ajakan berbuat maksiat karena teringat dengan sosok sang ayah yang begitu berkesan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu, yakni istrinya Al-Aziz, sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berhasrat kepada wanita tersebut andai kata tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Begitu firman Allah di surat Yusuf ayat ke-24. Dan intinya dari ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf bisa berpaling dari ajakan berbuat maksiat karena melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan salah satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf kala itu adalah sosok sang ayah yang hadir dalam keadaan sedang menggigit jarinya
yang tiba-tiba hadir di benak Nabi Yusuf karena teringat orang tuanya, karena teringat ayah yang berkesan, maka kemudian Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita untuk berbuat maksiat tersebut. Oleh karenanya ayah bunda, mari kita jadikan momen indah di liburan kali ini untuk mengupgrade ilmu kita, mengupgrade lagi kelekatan kita dengan anak-anak kita, agar kita bisa menjadi orang tua yang berkesan untuk anak-anak kita. Wallahu a'lamu bishawab. Masya Allah, karena liburan ini 3 hari tapi setelah pulang 24 jam sama orang tua, Mor. Ya, ini Masya Allah menarik apa yang disampaikan Kak Erlan ini di pembukaan ini. Jadi bagaimana sebuah image sosok orang tua itu bisa menyelamatkan sang anak di saat sang anak sudah dewasa nanti ya. Padahal itu kesan bagaimana hubungan antara anak dan orang tua terhubung ya, walaupun tergambar hanya ayahnya Nabi Yusuf ini hanya menggigit tangan, yang menggigit jari, tapi itu sudah menjadi sebuah sosok yang bisa menjaga ya, bismillah ya. Artinya bisa nggak kita seperti itu terhadap anak-anak kita? Karena anak-anak kita kan nanti besar dan akan mempunyai permasalahannya masing-masing. Bisa nggak sosok kita ini sebagai ayahnya menjadi referensi ya di dalam dia mengambil sebuah keputusan yang baik ya. Kira-kira demikian Kak Erlan ya. Kadang-kadang juga ini Mor. Orang-orang kan beda-beda ya Mor. Ada yang mungkin terhadap anak ya humble, ada yang terhadap anak juga kaku Mor. Beda-beda ya Kak Erlan ya. Tips supaya ada kedekatan secara chemistry yang baik harus dipaksakan apa gimana Kak Erlan? Wah, ini kelas daurah parenting ini jadi Kang Reda ya. Nggak cukup waktu bahasnya. Nanti biar sedikit-sedikit Ustadz Ami yang jelaskan di sesi kajian. Kan yang sesi orang tua Ustadz Ami ya. Benar. Nanti Kak Erlan overlap nanti. Baik, Masya Allah. Kak Erlan, apa yang siap-siap untuk nanti jam sekitar pada maghrib ya Kak Erlan? Udah maghrib. Maghrib jam berapa ya Jogja? Jam 6 kurang 10. Masih ada waktu ya. Karena ini sifatnya pembukaan, kita santai. Ya memang kita akan ya seperti ini. Kemudian nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang di sesi awal ini ingin bertanya sebagai rasa penasaran dan memanfaatkan waktu ini untuk bertanya, silakan. Boleh. Ini sangat bebas. Nanti pada waktu sesi pada maghrib kita sudah mulai fokus pada materi. Ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya di sesi ini kira-kira. Dan pertanyaannya bebas ya Mor? Bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya apa aja perihal mungkin tadi melihat sesuatu yang ingin ditanyakan, bersama safar, atau ya tadi perkara muamalah, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Atau masalah zakat, nggak apa-apa juga sih, ya kan? Kali aja dengan harta yang harus dikeluarkan, hati menjadi melembut, gitu. Sambung-sambunginnya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Boleh, langsung aja. Boleh Mor ya? Bebas nih, bebas. Tuh, si adek mau nanya sama Kak Erlan nih kayaknya tadi. Ada. Kita ada mic cukup banyak di sini, alhamdulillah. Jadi, dan ini sesinya santai. Dan juga kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, akan dikasih hadiah ya Mor? Dan nanti kita juga insya Allah sholat maghrib berjamaahnya di sini. Ya, dilanjut ke Kang Reda. Atau pancing Mor, pancing. Oke, jadi ini memang kita ini sebenarnya di sini selain untuk belajar, kemudian kita juga berharap pada punya tak kenal maka tak sayang. Ya. Iya. Jadi karena ini jangan ya mungkin kalau kita di masjid itu sungkan. Ya. Oh ini kita santai, benar-benar santai. Mungkin ada yang dari mana, ada mungkin harus ada kenalan dulu kali Mor. Yang paling jauh dari sini dari mana? Yang paling jauh. Ada yang dari Sumatera enggak? Sumatera. Dari mana Sumateranya? Sumatera tapi tinggalnya di Jogja Mor. Kerja aja kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam dari Medan. Medan. Memang sengaja Bapak dari Medan ikut Muflen? Iya. Masya Allah.
Berapa orang Bapak? Bertiga. 3 orang. Ya. Istri dan istri. Oh enggak, istri dan anak. Satu ya. Masya Allah. Tadi ada yang dari Medan sebelahnya, tadi ada yang tunjuk tangan juga dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rido dari Palembang, Masya Allah, dari Palembang. Sama keluarga juga? sama keluarga, sama istri dan 2 anak. Istri dan 2 anak. Memang sengaja datang dari Palembang. Iya. Tahu dari mana Bapak? Apa memang pernah ikut Movement? Ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali? Iya, taunya dari istri yang ngelihat di IG ya, IG-nya? Movement. IG-nya Movement. Kayaknya IG-nya Reda Samudra. Masya Allah. Oh, ada dari Bontang. Ada yang dari Bontang. Ada yang dari Bontang katanya. Kata Kak Erlan ada yang dari Bontang. Ini dari Bontang. Suaminya mana? Coba deh isinya dulu tuh. Anak-anaknya nunjuk. Tapi suaminya mana ini yang dari Bontang? Umuros ya. Bontang memang ada, selalu ikut sejak kita awal Movement dari Bontang itu, Masya Allah. Selalu Masya ikut. Allah. Jadi termasuk yang setia mengikut Movement. Oke, ada yang dari Bekasi nggak? Dari Bekasi. Banyak. Oke, kita tos. Kita orang Bekasi semua. Banyak. Dan Anda dengar ada yang baru datang dari negeri seberang. Ya. Oh iya, dari Amerika kan Mor? Iya. Nah, ini sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Memang biasanya ada ya. Ada yang dari Qatar juga, Sot. Iya. Mor, katanya Mor. Biasanya memang musim-musim liburan itu dimanfaatkan sama teman-teman yang dari Qatar, yang kadang dari Filipina, dari US itu untuk memanfaatkan liburan mereka untuk hadir di Movement ini karena ya memang kecenderungan kita ini sudah pengen cari liburan yang ada manfaatnya gitu daripada liburan-liburan yang warawiri gitu. Yang dari Qatar mana sih Mor? Yang dari Qatar? Qatar. Masya Allah, dari Qatar. Bapak kerja di sana? Masya Allah. Orang tuanya kota gede. Orang gede. Memang sudah selesai liburan ke Indonesia berarti Bapak? Maroko atau Prancis Bapak? Padahal lagi Piala Dunia ya. Melarikan diri. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ada lagi? Ini dari? Masya Allah. Dari mana? Saya dari British Guyana. British Guyana itu British Guyana. Dari mana Mor? British Guyana dekat Venezuela. Venezuela? Iya. Venezuela. Suriname. Sebelahnya Suriname. British. Pak Indra ya. Pak Indra dari British Guyana. Di sebelahnya Suriname. Oh, Masya Allah. Memang mukim di sana Pak ya? Saya bekerja di sana 3 tahun. Luar biasa. Dan memang ini sekarang lagi liburan ya. Memanfaatkan. Bersama anak istri keluarga? Anak-anak saya semuanya di Australia. Mereka datang ke sini. Kami dari Guyana sama istri saya aja. Ada sama istri ya sebelahnya. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung Pak Indra. Semoga ini teman-teman ya. Bang Reda, Ya. kebayang nggak British Guyana? Belum. Benderanya luar biasa. Oh iya ya. Kayak lambang BlackBerry ya kalau saya lihat ya. British Guyana. Tapi memang berarti di sana Bapak kejar di offshore ya? Atau Saya sebagai supportingnya Exxon Mobil. Masya Allah, ya di Exxon Mobil ya supportingnya. Baik, selamat bergabung Pak Indra. Ya, semoga nanti kebersamaan kita ini membawa manfaat. Ada hadiah mestinya. Iya dong. Iya. Di sesi berikut ya. Apa? Di sesi berikut ya. Oh iya. Kalau sekarang kalau ada juga, kalau nggak di ini aja dulu, di DP dulu lah. Apalah. Atau yang mau dikasih hadiah sekarang boleh sih kalau ada nih. Nah, ini ada yang mau tanya. Ada yang mau nanya? Iya. Mor Afwan nomor ini monitor stage nggak ada karena ini monitornya semuanya speakernya ke arah sana. Jadi ini kadang-kadang kita sliwer nih di sini nih. Mungkin ada bisa digeser sedikit arah ke sini Mor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dengan trio dari Jakarta. Mau bertanya ada 2 hal Ustadz Ami. Yang pertama,
dahulu Nabi SAW berhutang untuk makanan. Nah saat ini misalnya kita berhutang secara syar'i, itu apakah pada kondisi apa? Apakah harus darurat, misal menyangkut nyawa, atau sebagai contoh kita boleh berhutang untuk kendaraan. Yang kedua, berhutang untuk apa? Kendaraan. Misalnya, ya. Anggapnya secara syar'i ya Ustaz, tapi apakah itu termasuk boleh gitu? Yang kedua, kalau saya mempersiapkan tabungan untuk misalnya pendidikan anak, saat ini anak masih belum balik, itu akad saya menyerahkan kepada anaknya seperti apa? Apakah anak harus tahu atau seperti apa? Karena nanti kalau misalnya meninggal, misalnya anak meninggal, itu masuknya ke waris atau itu memang sudah anak berikan kepada anak sebelum meninggal gitu. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Baik Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Tadi saya juga ketemu dengan beberapa peserta. Begitu ketemu, saya punya pertanyaan. Wah, ini saya jadi curiga teman-teman datang ke sini bawa masalah. Makanya mau liburan, Ustaz. Ya kan biar ini healing ya. Healingnya sambil bawa masalah. Nanti Anda pulang bawa masalah juga. Baik. Masya Allah. Jadi baik, semoga nanti forum untuk belajar bersama ini bisa maksimal, dan saya juga sudah dipesani oleh panitia, tolong sediakan waktu untuk menerima beberapa konsultasi. Ya, saya usahakan nanti saya jadi moderator, Ustadz Abdu yang jadi narasumbernya. Beliau belum datang sekarang ya. Tayyib. Tadi saya mendengar suaranya tapi tak lihatin bapaknya di mana, nggak ketemu ya. Coba angkat tangan. Oh, Masya Allah paling belakang. Ada suara nggak ada orangnya kan nanti menakutkan Pak ya. Tayyib. Yang pertama berkaitan dengan masalah utang. Kalau dulu Nabi SAW berutang untuk membeli gandum. Orang zaman sekarang ada nggak sih seperti itu? Kayaknya persamaannya banyak Pak. Saya sering dengar kawan-kawan di Jakarta itu kalau makan bayarnya pakai kartu kredit Pak. Itu kan berarti makan ngutang kan. Dia selesai makan tidak bayar tunai, tapi bayarnya pakai gesek kartu kredit. Berarti sama dengan apa itu? Makan sambil ngutang. Cuman kalau dilihat dari status hukumnya, praktek utang yang dilakukan oleh Nabi SAW, utang yang di situ tanpa ada riba sama sekali. Meskipun transaksi beliau bersama orang Yahudi, dan orang Yahudi terkadang makan riba. Namun waktu mereka berakad dengan Rasulullah SAW, yang menentukan aturan dan batasannya adalah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW ketika itu sudah berumur, dan Nabi SAW punya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarganya. Sementara Nabi SAW tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk membeli makanan, maka yang beliau lakukan adalah beli namun bayarnya belakangan. Sebagai jaminannya beliau serahkan baju besi, dan baju besi itu bukan alat bayar. Dengan bukti di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baju besi itu ditebus oleh Abu Bakar, dibebaskan oleh Abu Bakar. Sampai Nabi SAW meninggal, baju itu tetap tergadaikan oleh Abu Bakar. Di zaman beliau baju itu ditebus. Sehingga ini dalil bahwa posisi baju itu bukan sebagai alat bayar, tapi sebagai jaminan. Dan ini bukti bahwa Nabi SAW itu sama sekali tidak menumpuk harta dan tidak mengumpulkan harta untuk pribadinya. Bahkan sampai di akhir hayatnya Rasulullah SAW dalam kondisi kekurangan. Makanya jika kita bandingkan dengan suasana yang kita alami saat ini, kita memiliki fasilitas yang jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap dibandingkan yang dulu dimiliki oleh Nabi kita SAW, dan yang dulu dimiliki oleh para pejuang Islam, yaitu para sahabat
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga kalau kita saat ini bisa ikut kajian dan Allah berikan kita kelonggaran rizki, ada banyak orang yang pengen ikut tapi ngitungnya Masya Allah nggak berani dengan angkanya, akhirnya nggak bisa ikut bergabung di sini. Tapi kita diberi oleh Allah kemudahan, kelonggaran rizki dan semangat untuk belajar. Semoga dua ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin.